Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa mengikuti materi pada pagi hari ini. Sholawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Subki selaku dosen mata kuliah Fikih 2 dan yang saya cintai teman-teman PAIE. Baiklah, dalam pembahasan materi kali ini, izinkan saya dan teman saya, Mbak Afifah, untuk mempresentasikan materi mengenai politik Islam. Kami akan membahas beberapa pokok-pokok materi. Yang pertama ada pengertian politik Islam, yang kedua kedudukan politik dalam Islam, yang ketiga prinsip dasar dalam politik Islam, dan yang terakhir memahami tujuan politik Islam. Yang pertama, pengertian politik Islam. Nah, sebelum kita membahas pengertian politik Islam, ada baiknya kita mengetahui pengertian politik terlebih dahulu. Nah, politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai segala urusan dan tindakan. Menurut Andrew Haywood, politik Islam adalah suatu kegiatan bangsa yang bertujuan membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Sedangkan politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinnya. Siyasah syariah adalah ketentuan kebijaksanaan kenegaraan berdasarkan syariat. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Nah, di antara ayat Al-Quran yang menyinggung masalah siasa ini ada pada kisah surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini sebagai seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya ada kedudukan politik dalam Islam. Nah, kedudukan politik dalam Islam ini terdapat 3 pendapat di kalangan pemikir muslim, yaitu yang pertama, kelompok yang menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap di dalamnya. Terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Nah, kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin, yaitu seperti khilafah. Dan yang kedua, kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat. Maksudnya, agama tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Menurut aliran ini, Rasulullah hanyalah seorang rasul seperti rasul-rasul yang lain yang bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Rasulullah tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu negara. Dan yang terakhir,
Kelompok yang menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat di dalamnya segala sistem ketatanegaraan, tapi juga menolak pendapat bahwa Islam sebagaimana pandangan Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, aliran ini berpendirian bahwa di dalam Islam tidak terdapat ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam politik Islam. Dalam hal politik, tentu terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan atau dijalankan. Di antaranya, prinsip dasar dalam politik Islam ialah yang pertama, terdapat musyawarah. Seperti yang kita ketahui, musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara bersama-sama. Musyawarah ini berkenaan dengan pemilihan ketua negara, penentuan tugas-tugas dalam hal pengaturan umat, penentuan undang-undang, dan perkara-perkara yang timbul di kalangan masyarakat atau umat yang biasanya dilakukan melalui proses ijtihad. Selanjutnya, keadilan. Prinsip keadilan ini berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah asas utama dalam sistem politik ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia juga menjamin persamaan hak dan kedudukan antara orang yang satu dan yang lain. Tidak ada perbedaan hak di depan hukum. Selanjutnya, adanya prinsip kebebasan. Kebebasan dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang ma'ruf, kebijakannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Menegakkan prinsip kebebasan sebenarnya tujuan terpenting bagi sistem politik pemerintahan serta asas-asas utama bagi undang-undang perlembagaan. Artinya, setiap umat atau setiap masyarakat tentu bebas mengekspresikan dirinya, bebas untuk melakukan apapun yang disenanginya yang tidak melanggar kebijakan syariat. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang tentu memiliki hak yang telah dibawa sejak ia lahir. Tentunya ketika seseorang memiliki hak, maka dia bebas untuk menjalankan haknya tersebut. Selanjutnya, prinsip persamaan. Persamaan di sini terdiri dari persamaan dalam mendapatkan, menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh perundang-undangan kelembagaan, dan persamaan berada di bawah kuasa undang-undang. Prinsip persamaan ini hampir sama dengan prinsip keadilan, yang mana setiap orang memiliki kesamaan hak maupun kewajiban di depan hukum tanpa dibedakan satu dengan yang lain. Selanjutnya, diwajibkan untuk memperkuat tali silaturahim di kalangan kaum muslimin di dunia, dan untuk mencegah semua kecenderungan sesat yang disebut pada perbedaan ras, bahasa, wilayah, maupun yang lain, maka perlu adanya prinsip diwajibkan untuk memperkuat tali silaturahim. Seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita memiliki banyak kekayaan suku, ras, bahasa. Oleh karenanya perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk kita bersatu, kan tetapi melalui perbedaan tersebut menunjukkan bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan keanekaragaman. Justru perbedaan tersebut harus membuat kita bangga, dan kita harus melestarikan serta memperkuat kesatuan negara kita. Selanjutnya, kedaulatan tertinggi alam semesta hukumnya hanya berada di tangan Allah semata.
Dasar kekuatan politik Islam ialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan mutlak. Kekuasaan manusia hanya bersifat temporal karena yang berkuasa secara mutlak adalah Allah, Tuhan semesta alam. Karena sesungguhnya Allah adalah sumber dari segala hukum. Seperti yang kita tahu bahwa politik merupakan suatu hal yang mendekatkan manusia pada kemaslahatan. Oleh karena itu, tentu politik dan pemerintahan itu memiliki tujuan, diantaranya yang pertama, memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang disepakati oleh ulama. Yang kedua, melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. Kita tentu sudah tidak asing lagi bahwa melalui sistem politik beberapa masalah dipecahkan, beberapa perselisihan diselesaikan. Selanjutnya, menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Selanjutnya, melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarak demi melindungi hak-hak manusia. Tentu dalam tujuan utama politik tadi mendekatkan pada kemaslahatan. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan politik itu pasti ada tujuannya untuk melindungi hak-hak manusia. Selanjutnya, mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan oleh syara. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dari penyampaian materi maupun persiapan materi kami. Kami juga menyampaikan ribuan terima kasih atas partisipasi pada diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.